Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 6. Kali ini kami akan membahas presentasi mengenai rancang bangun platform digital berbasis web sebagai pusat layanan informasi dan tiket online di PLN Indramayu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok yaitu dari saya sendiri adalah ketua kelompok Ahmad Tifrawiro, dan kedua anggota saya yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Saya Nofriatul Zahra. Baik, mungkin kita akan lanjut ke latar belakang. Dan pertama yang akan dibawakan oleh Novi. Silakan Novi. Oke, pada bagian latar belakang ini, saya akan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mendorong digitalisasi di berbagai sektor termasuk pariwisata. Sistem berbasis web memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi secara online. Namun, Dinas PLN sendiri masih menggunakan sistem manual seperti pembelian tiket yang harus dilakukan secara langsung di loket dan absensi karyawan yang belum terdigitalisasi. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien, sering terjadi antrian yang membludak, dan pengelolaan data juga menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diperlukan sistem digital yang terintegrasi agar dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Next. Di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu belum tersedia sistem informasi wisata berbasis visa, terus juga proses pembelian tiket masih dilakukan secara manual, dan data transaksi belum dicatat secara otomatis dan sistem, terus sistem absensi karyawan konfidensial. Masalah tersebut menyebabkan kesulitan memonitor data pengunjung dan transaksi. Selain itu, pencatatan manual juga berisiko terjadi kesalahan data. Oke, selanjutnya adalah urusan yang dimana pertama kita bagaimana mencari informasi berbasis web sebagai pusat informasi wisata. Lalu yang kedua, bagaimana caranya sistem tiket online yang terintegrasi dengan admin. Lalu bagaimana cara merancang sistem absensi karyawan berbasis QR code dan GPS. Nah, semua rumusan masalah ini jadi dasar dalam proses perancangan sistem agar solusi yang dibuat dapat menjawab permasalahan yang ada di Dinas PLN. Bagian tujuan proyek ini, saya akan menjelaskan sistem yang dibuat bertujuan untuk membangun sistem informasi secara berbasis web. Selain itu juga sistem ini juga memungkinkan pemesanan tiket dilakukan secara online sehingga lebih praktis bagi pengunjung. Sistem juga dilengkapi dengan fitur absensi karyawan berbasis QR code dan GPS untuk mempermudah pengelolaan kehadiran. Tujuan lainnya adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelola data dan pelayanan kepada pengunjung. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih cepat dan tersimpan otomatis, dan pengelolaan dapat memonitor aktivitas dengan lebih mudah dan teratur. Manfaat sistem ada buat pengunjung, admin, karyawan. Yang pertama itu buat pengunjung. Sistem ini memperoleh informasi wahana, harga tiket, dan promo secara lengkap. Dapat membeli tiket secara online tanpa harus antri. Bagi admin itu, penjualan data tiket dan transaksi dalam satu sistem, memantau laporan penjualan secara real time, terus memperdalam proses absensi menggunakan QR code dan GPS. Oke, selanjutnya di sini ada gambaran aktiviti dalam pengunjung atau pemesanan tiket.
Ya mungkin bisa dilihat oleh teman-teman. Jadi di sini simpelnya dari kami membuat rancangan yaitu dari Belanda dan Australia bisa generasi ke bakal melihat AI chatbot dan informasi wahana tiket dan juga inputnya nanti akan ada termasuk akun gitu. Nah ketika memilihnya dari AI bot nanti akan menjawab pertanyaan secara otomatis. Lalu dari tiket wahana ini akan secara otomatis mengarahkan ke pilihan wahana dengan harga tiketnya ya. Jadi setelah kita masuk dan memilih tiket, kita akan lanjut ke pemilihan tiket, membayar tiket. Kita memilih tiket dewasa atau anak-anak. Dan nanti ketika kita melakukan pembayaran, kita akan disuruh mengisi data pemesanan, nama, nomor HP dan email. Yang setelahnya itu ketika sudah isi data, kita akan pilih tanggal kunjungannya kapan. Lalu setelah kita pilih tanggalnya, akan ada rangkuman mengenai total harga yang dipesan gitu. Ada lanjut lagi. Jadi setelah kita sudah memilih tanggal dan mengisi data, kita akan memilih metode pembayaran yang nantinya akan dibuktikan dengan transfer yang nantinya akan dikonfirmasi kepada admin ketika teman-teman datang pada sale nanti. Dan nanti dari admin dari kami bakal men-scan pembayaran tersebut dan kita akan lihat apakah pembayaran ditolak disetujui. Dan nantinya tiket ini akan PR. Nah, itu bakal langsung ke pintu masuk lalu masuk ke area PLN. Gitu. Dan selanjutnya ini ada diagram aksi kawan. Gak kelihatan. Yang pertama itu adalah izin karyawan, terus kita diarahkan untuk ke dashboard, terus kita bisa tahu ada profil karyawan, terus kita juga di situ juga ada lihat jadwal save hari ini, terus di bawah juga ada keterangan save pagi itu dari jam 8 sampai jam 3. Terus di sini ada riwayat kehadiran. Nah, terus di bawahnya itu ada kehadiran bulanan, yang di bawah itu admin ya yang merekap kayaknya. Terus di sini juga kita bisa hadir atau izin, terlambat dan absen. Terus yang ketiga nih ada untuk admin masuknya itu ada pilihan. Yang pertama itu pilihan mode absensi, yang pilihan mode absensi absensi masuk, terus di bawahnya pilihan metode absensi. Pilihan metode absensinya itu ada 2, ada absensi verifikasi lokasi dan scan QR code di lokasi kerja. Terus di sini ini lanjutannya absensi masuk ya. Terus ini kita bisa verifikasi lokasi. Misalnya juga ada verifikasi buat lokasi absen. Kalau misalkan kita jauh dari tempat kerjanya tuh pasti bakal gagal, dan kalau kita dekat itu bakal valid. Terus kayak kita bisa absen gitu. Kayak kalau misalkan di lokasi tempat kerjanya absennya tuh bisa langsung valid, kalau enggak berarti gagal. Oke, thank you. Next. Selanjutnya ada admin sendiri. Admin itu kita minta admin khusus. Terus juga setelah login, admin ini akan menampilkan admin monitoring yang berisi laporan statistik, terus pengantar sistem, manajemen karyawan, manajemen tiket dan transaksi, juga manajemen wahana. Nah, yang pertama itu laporan dan statistik. Di sini ada bagiannya. Yang pertama itu ada pendapatan tiket real time, terus ekspor laporan PDF atau bisa Excel juga. Selanjutnya itu ada total pengunjung harian atau bulanan. Terus selanjutnya ke pengaturan sistem. Terus juga ada manajemen karyawan. Di sini ada data karyawan,
bisa data karyawan atau mengedit data karyawan. Terus juga bisa monitoring absensi secara real time, lihat lokasi GPS dan waktu absensi beserta GPS-nya. Terus juga manajemen karyawan itu bisa mereka kehadiran dalam laporan bulanan. Selanjutnya di dashboard monitoring ini ada manajemen tiket dan transaksi. Kita bisa memvalidasi QR code di pintu masuk dan lihat semua pesanan masuk, lalu konfirmasi pembayaran manual apakah disetujui atau ditolak. Terus juga di sini tuh ada dashboard admin di manajemen wahana. Ada 3, yaitu tambah atau edit wahana, terus bisa status wahana, buka atau tutup kalau ya sedang ada maintenance atau tidak gitu wahananya. Dan juga yang terakhir itu ada harga tiket seharga 35.000 semua wahana maupun dewasa atau anak-anak harganya 35.000 buat semua wahana. Next. Ini ada selanjutnya IRD platform dan informasi yang dimana di sini menerangkan mengenai IRD dari pengunjung itu ada ID pengunjung sebagai poin utamanya yang dimana ada nama, email, password, dan nomor HP, lalu terintegrasi dengan transaksi yang dimana ada ID transaksi, ID pengunjung, tanggal, total harga, dan status pembayaran, lalu terintegrasi dengan etiket yang dimana ada ID tiket, ID transaksi, QR code, dan status. Lalu dari transaksi terrelasi ke detail tiket yang dimana ada detail ID transaksi, ada ID tiket dan jumlahnya, lalu terintegrasi juga dengan ID tiket terintegrasi dengan tiket yang dimana ID tiket, nama tiket, harga, dan visi. Lalu yang dimana nantinya akan terintegrasi juga dengan admin, yaitu ada ID admin, nama, email, dan password. Nah, sementara di karyawan itu terpisah, tapi poinnya akan terrelasi dengan absensi yang dimana karyawan itu terdiri dari ID karyawan, nama, email, password, dan jabatan. Lalu di absensi itu ada ID absensi, ID karyawan, tanggal, waktu, dan lokasi. Kayak gitu. Oke, di sini ada tampilan buat di webnya ya. Yang pertama itu ada beranda. Beranda itu ada informasi yang kita lihat itu ada informasi sambutan kepada pengunjung, terus ada daftar harga, terus ada jam operasional, daftar wahana juga, terus jam operasional, terus yang keempat itu ada promo yang sedang aktif atau promo yang ada di semuanya. Selain itu ada tombol seperti beli tiket langsung atau menuju pesanan, terus itu ada lihat wahana untuk melihat daftar wahana lebih lengkap. Terus yang kedua ada daftar wahana. Isi utamanya itu nama wahana, contohnya ada biang lala, roller coaster, kolam diputar, water splash, kolam renang, zona game indoor. Terus ada harga tiket untuk perorangan. Keterangannya misalnya untuk anak-anak itu semua usia itu sama aja. Di bagian bawahnya itu ada tombol beli tiket untuk lanjut ke proses pembelian tiket, atau bisa membantu pengunjung membeli wahana yang diinginkan atau yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada pesan. Step ini ada pesan tiket itu ada step 1 dan step 2. Nah, di sini pengunjung akan memilih wahana. Pengunjung ini memilih wahana untuk tiket yang dia beli, menentukan jumlah tiket, membeli tanggal tiket untuk kunjungan. Terus itu juga sistem akan otomatis menghitung total harga, lalu klik lanjut. Terus kita diarahkan untuk step kedua. Step kedua itu ada pada tahap ini pengunjung mengisi
identitas diri seperti nama lengkap, nama telepon, email, dan asal kota. Terus kalau sudah kita bisa lanjut. Next. Selanjutnya di sini step keempat ya, sedikit QR code. Misalkan kita sudah membeli tiketnya, kita bisa saja ke display ke di Indramayu, kita bisa scan aja langsung di sana. Terus yang kelima ini kita ngecek pesanan yang sudah kita beli atau riwayat. Apakah prosesnya sudah dibayar itu lunas, atau kalau menunggu itu kayak menunggu upload bukti itu yang sudah dibayar. Dan yang kalau dibatalkan ini dari sistem adminnya kalau ditolak. Terus juga di sini ada profile admin, profile data diri kita, dan di sini juga ada AI chatbot. Misalkan kita ingin menanyakan terpihak lainnya, misal tentang harga tiket, terus apakah ada promo, bakal otomatis dari chatbotnya ini membalas sesuai apa yang dipertanyakan. Oke, selanjutnya ada di bagian karyawan, yaitu ada karyawan untuk bagian login yang dimana kita akan memasukkan email dan password sesuai sesuai yang udah kita inputan untuk karyawan nantinya. Lalu ketika kita masuk ke login, kita akan masuk ke dashboard, tampilan dashboard yang dimana isinya itu adalah mengenai jadwal dan absensi kita dari hadir, sakit sampai terlambat. Lalu juga di sini ada aktivitas kita selama kita melakukan kegiatan yang dimana ada absen masuk, absen keluar, disetujui atau absen masuk lagi, itu bakal ada aktivitasnya dari kita. Oke, mungkin bisa next. Oke, pada bagian ini ditampilkan fitur yang digunakan oleh karyawan dinas PLN, yaitu untuk melakukan absensi dan melihat jadwal kerja. Yang pertama ini ada absen QR plus GP. Halaman ini digunakan untuk karyawan melakukan absensi masuk kerja. Fitur utamanya yaitu ada scan QR code. Terus ini tuh karyawan harus memindahkan QR code yang tersedia di lokasi kerja. Dan yang kedua yaitu ada GPS lokasi. Sistem memastikan karyawan berada di area PLN saat melakukan absensi. Terus juga ada tombol buka kamera untuk scan QR code. Terus di sebelahnya itu ada absen GPS. Alternatif buat absensi untuk menggunakan lokasi. Sistem ini juga menampilkan status absensi, misalnya berhasil absen atau tidak, berhasil masuk absen atau tidak, dan waktu dan tanggal. Terus yang kedua itu ada halaman jadwal karyawan. Halaman ini menampilkan jadwal kerja karyawan. Informasi yang tampilkannya yaitu ada yang pertama ada hari dan tanggal kerja, terus yang kedua ada shift jam kerja, yang ketiga ada area penetapan, misalnya di wahana A, kolam renang, game zone, atau di mana saja. Terus yang terakhir itu ada status kerja libur ya. Terus selain itu juga ada rekap kehadiran bulanan seperti jumlah hadir, izin, terlambat, dan absen. Tujuannya itu membantu karyawan mengetahui jadwal kerja, memantau kehadiran mereka. Oke, next. Selanjutnya di sini tampilan dashboard admin ya, admin utama. Di sini menampilkan pendapatan mingguan, grafiknya Senin segini, supaya kita itu tidak bingung melihat grafik
tiap harinya itu bakal turun apa naik. Terus juga di sini juga akan mendeteksi pengunjung harian, terus pendapatan hari penjual, total karyawan, pesanan perlu konfirmasi. Nah, ketika dari pengunjung sudah membeli pesan, di sini nih ada notifnya, pesan perlu dikonfirmasi. Terus juga di sini ada wahana yang pertama dibilang itu bisa diedit atau bisa dibuka dan bisa dihapus warnanya, atau bisa juga ditambahkan wahana. Next. Oke, selanjutnya ada halaman kalau tiket dan konfirmasi yang dimana singkatnya ini tuh mendetailkan semua transaksi yang masuk dari pembelian dan juga di sini ada transaksi riwayatnya juga, jadi kita bisa tahu disetujui apa enggaknya dari karena kita adalah admin utama, jadi kita yang menentukan setuju atau menolak tiket tersebut. Lalu ada halaman validasi card di pintu, ya ini bisa digunakan ketika seseorang sudah membeli tiket tersebut gitu, dan ketika mereka datang kita akan men-scan dengan validasi tiket QR ini gitu. Oke. Nah, yang terakhir mungkin halaman monitor absensi karyawan, ini mana ini bisa memonitoring karyawan-karyawan yang untuk hari ininya absen ada atau tidaknya gitu. Lalu di halaman laporan dan statistik itu sebagai statistik kalau misalkan dari wahana yang dipesan itu terpopulernya apa dan wahana yang lagi apa untuk hari ini atau minggu ini gitu. Oke, mungkin segitu aja. Oke, mungkin dari kalau keenam mungkin sedikit saja. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun bahasa atau misalkan ada yang penjelasan dari kami yang bisa dirasa kurang, karena sejujurnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya tanpa memakan waktu lama karena sudah 22 menit kita di sini dan mungkin teman-teman sudah mengantuk, jadi saya ucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.